Good afternoon all. Good afternoon, Miss. Okay, before we start our lesson today, please Ketua tolong pimpin doanya ya. Enggak? Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Oke, thank you ya. Nah, apa kabar semuanya? Baik, Oke, Miss. sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, siapa yang nggak hadir hari ini? Sabina. Fauzia. Banyak ya? Miko. Mana mereka? Mungkin terlambat, Miss. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, tolong yang depan isi dulu ya. Maju. Kursinya dirapikan. Kalau ada sampah tolong dipilih ya. Maju. Maju. Ini kosong. Udah ada orangnya. Boleh tuh. Kursi ini. Oh iya, boleh. Pak, belajar. Nah, udah rapi kan semuanya? Nah, sekarang buka bukunya ya, buku paketnya. Kita mau belajar yang nggak berhubungan dengan matematika, tutup dulu ya. Nah, hari ini kan hari pertama atau pertemuan pertama kita pada semester baru, yaitu semester genap kan. Nah, Ibu mau mengingatkan kembali, sebelumnya kita udah pernah belajar apa aja? Aljabar, Miss. Ah iya, bagus, aljabar. Apa lagi? Ya. Bandingan. No, Persamaan, Miss. persamaan apa? Persamaan. Linear. Persamaan satu linear variabel lah. Apa lagi? Temanya? Persamaan apa lagi? Ketidaksamaan. Ah iya, bagus. Nah, kalau hari ini siapa yang tahu kita belajar apa? Belum tahu. Ya, Sarah? Belajar tentang rasio. Iya, sekarang kita belajar tentang ratio of two quantities atau perbandingan dua besaran. Nah, sekarang kita itu belajar tentang apa tadi? Rasio. Nah, sebelum kita belajar tentang rasio, Miss mau sampaikan dulu. Nah, setelah kita belajar tentang rasio, Miss harap kalian itu tahu apa itu rasio, bagaimana cara menyatakan rasio, dan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan rasio. Nah, sekarang Miss mau tanya, siapa yang tahu apa itu rasio? Nggak tahu? Taunya rahasia ya? Iya. Nah, Miss yakin kalian semua itu tahu apa itu rasio. Rasio itu sama dengan perbandingan ya bahasa Indonesianya. Nah, tanpa kalian sadari rasio itu pernah kalian alami dalam kehidupan sehari-hari ya, tapi kalian itu nggak sadar kalau itu suatu rasio atau perbandingan. Nah, Miss kasih contoh nih. Misalnya Lady mau beli pena di toko A, ini pena pensil ya. Oke. Lady mau beli pensil di toko A, harganya 3.000. Nih. Nah, lalu Tipa beli pensil yang sama nih, pensil yang sama di toko B, harganya 3.500. Nah, jika kalian ingin pena yang sama mereka, kalian beli di toko yang mana? Toko Lidi. Toko Lady atau apa tadi? A. Iya, toko A. Kenapa? Lebih murah. Tanpa kalian sadari, berarti kalian sudah tahu tuh, sudah bisa membandingkan mana harga yang murah dan mana harga yang mahal. Udah tahu kan apa itu rasio? Sudah, Miss. Belum, Miss. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Lalu contoh apa lagi ya? Pernah ikut ibunya ke pasar? Nah. Nah, misalnya ibunya mau beli ikan nih. Di sini nih, ikan Bapak A. Dia jual ikan, berapa harganya 1 kilo Pak? 25.000 Bu. Lalu dia pindah lagi nih ibunya ke sini. Kalau ini berapa Bu? Berapa Pak?
Ikannya sama nih jenisnya. 20.000 Bu. Ini aja lah. Berarti itu sebuah perbandingan. Oke? Oke, Bu. Lalu siapa yang bisa kasih contoh nih dari kalian? Contoh sebuah perbandingan. Kayak perbandingan antara dua benda atau kalian sama temannya sendiri bisa dibandingkan. Siapa yang kasih bisa jadi apa? Perbandingan tinggi Piti dengan Akmal, Miss. Iya, bagus. Oh, tadi perbandingan tinggi badan ya. Siapa tadi namanya? Piti Dan Akmal. dan Akmal. Tinggi badan ya. Nah, tinggi Piti berapa? Ukur nih. Perkirain aja ya 150 misalnya nih. Akmal berapa? 185. 2 meter. Insya Allah. 150 lah. Nah, 180. Tinggi Piti 150. Tinggi Akmal 180. Nah, ini bisa disederhanakan nggak? Sama-sama dibagi berapa? 30. 30 kalau berapa? 30 bagi 20. 150 bagi 30 berapa? 5. 180 bagi 30? 6. Bisa dibagi lagi? Tidak. Nah, inilah sebuah rasio atau perbandingan yang sederhana itu nggak bisa dibagi lagi. Itulah rasio yang paling sederhananya. Nah, siapa yang bisa kasih contoh lagi selain tinggi badan? Apa? Jarak rumah ke sekolah misalnya? Bisa kan? Misalnya jarak rumah Miss ke sekolah itu 100 meter nih. Lalu jarak rumahnya Lady ke sekolah itu 1 kilo. 1 kilo itu berapa meter? 1000. Ya, 1000. Bisa disederhanakan? Bisa. Kalau ini 1 berapa ini? 10. Nah, udah tahu kan cara melakukan perbandingan? Nah, jadi udah tahu dong apa itu perbandingan atau rasio? Apa cara? Perbandingan dua objek, Miss. Iya, perbandingan dua objek. Bagus ya, Sarah. Lalu apa lagi? Cara menyatakannya gimana? Cara membuat rasio dari langkah-langkah yang Miss kasih tadi. Diapain dulu rasio tuh? Dibagi sampai dia nggak bisa dibagi lagi ya. Itulah sebuah rasio. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu rasio? Nah, oh iya, bicara tentang perbandingan antara rasio, tuh nggak ada yang nanya kenapa Miss kasih titik 2 di sini? Nggak ada yang tahu. Jadi dalam perbandingan atau rasio itu, perbandingan itu bisa dinotasikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan titik 2. Lalu misalnya 2.3, ini untuk yang pertama. Lalu yang kedua itu dia bisa dengan per 2/3. Lalu yang terakhir itu bisa dengan kata dari atau 2/3. Nah, bacanya ini bukan 2/3 ya, tapi 2/3, bukan 2/3 kalau ini, tapi 2/3 dan 2/3. Nah, secara umum kita gunain yang ini ya, 2/3. Nah, karena kalian udah tahu nih apa itu rasio, notasinya bagaimana, cara menyatakannya bagaimana. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang perbandingan, Ibu ada suatu masalah nih. Coba kerjain dulu. Siapa yang bisa maju ke depan ya?
Bisa? Ada yang 2:3. udah bisa? Ya, maju ke depan ya. Boleh dihapus, Miss? Perhatikan ya temannya, kalau ada jawabannya yang beda bisa disampaikan nanti. Dan oke, ini untuk jawaban yang A ya, 800 detik banding terhadap 2 jam. Nah, 1 jam itu berapa detik? 3.600 detik. Nah, ada yang beda jawabannya? Enggak. Sama? Udah paham? Paham ya? Yang B mana? Umar. Ya. Nah, dari jawaban yang B, ada yang beda? Hah, gimana? Miss, Ya. itu dari mililiter ke liter tuh harus dibikin sama satuannya, Miss. Ya. Good question. Jadi, dari soal ini, Ibu Miss mau melihatkan nih sebuah perbandingan dengan satuan yang sama. Nah, dari 2 soal ini, apa yang bisa kalian tangkap nih untuk menjawabnya? Kita apain dulu? Kita samakan kan apanya? Satuannya? Iya. Dari yang jam diubah ke detik, yang liter diubah ke mili. Jadi suatu perbandingan itu bisa dibandingkan, kita harus menyamakan dulu apanya satuannya. Oke? Miss, Ya? kalau dalam perbandingan itu satuannya perlu ditulis, Miss. Kayak kan punya arah yang 800-nya nggak ada satuan tuh detiknya, punya Daniel yang 1000 ml banding 1500 ml-nya ada. Itu tuh tergantung sis. Boleh kalau ada bagus, kalau nggak ada nggak apa-apa. Terima kasih, Miss. Ya. Nah, Miss kasih lagi nih ya satu contoh. Ini siapa yang bisa jawab langsung nih? Mudah ya kan? Coba baca dulu. Sama seperti yang soal pertama caranya. Siapa yang tahu? Niko? Kenapa terlambat? Gak permisi masuknya? Udah jam berapa nih? Kenapa terlambat? Tiduran. Coba tanya ke tamunya dulu. Boleh nggak masuk? Boleh nggak Miko masuk? Enggak. Nggak boleh. Gimana tuh? Itu Sabina juga telat. Gimana? Terlambat, Miss. Kenapa terlambatnya? Mati lampu. Ya, nggak apa. Sekali ini Miss maafkan. Silakan duduk. Nah, siapa yang bisa jawab nih? Sarah, apa jawabannya? Kamu dari tadi senyum-senyum aja. 1/3, Miss. Gimana tuh caranya bisa dapat 1/3? Di depan atau di sini nih? Dan jelasin aja. Pertama
pertama kita ubah satuan kilometer ke meter. 1 meter sama 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi dikali 1000 dikali 1,5, jadi dapat 1500 meter dibandingkan dengan jarak rumah kita tuh 500 meter. Jadi 500 dibanding 1500 itu 5 banding 15. Jadi 5 banding 3. Ya. Ya, itu banding 3. 1 banding 3 ya. Nah, ada paham kan? Kalau ada persamaan satuannya seperti ini, kita samain dulu ya satuannya. Nah, yang terakhir nih, contoh yang terakhir. Coba baca yang terlambat tadi, Miko. Coba baca ini. Masih ngantuk? Baik, Bu. Nah, baca. Udin berlari mengelilingi lapangan sebanyak 2 keliling dengan waktu 45 menit. Kemudian Angel berlari mengelilingi lapangan sebanyak 3 keliling selama 1 jam. Siapa larinya paling cepat? Nah, dari soal ini, kalau dikira-kira nih, siapa yang paling cepat? Siapa yang paling cepat nih larinya? Siapa salah? Angel. Nah, coba buat dulu. Perhatikan, Udin itu berkeliling dua keliling lapangan selama 45 menit. Angel 1 jam dengan 3 kali mengelilingnya. Nah, bisa Lady? Bisa kan? Nah, betul nih. Coba Lady. Ya, betul nih. Coba jelaskan ke teman-temannya. Jadi terberat dan Siang. Nah, bisa dulu. Coba dengarkan Lady ya. dari contohnya Udin berlari 5 menit. Jadi di sini kita dapat rasio untuk Udin yaitu 2 keliling ditempuh selama 45 menit. Kemudian Angel berlari mengelilingi lapangan sebanyak 3 keliling selama 1 jam. Berarti kalau Angel ini dia 3 keliling selama 1 jam. Kalau 1 jam kita ubah ke menit berarti jadinya 60 menit. Berarti kalau kita rasiokan berarti Angel mengelilingi lapangan sebanyak 1 keliling selama 20 menit. Berarti kalau 2 keliling berarti Angel menempuhnya selama 40 menit. Jadi kalau kita bandingkan dengan Udin, Angel lebih cepat dibanding Udin. Ya. Bagus Lady. Good applause to Lady. Nah, jadi Udin kan ngelilingi lapangannya 2 kali dengan 45 menit. Jadi 2 dibagi 45 menit berapa? 22,6 menit. Nah, kalau Angel dia berlari sebanyak 3 keliling dengan waktu 1 jam. Jadi berapa satu keliling dia berapa menit? 20. Jadi yang paling cepat itu Angel. Nah, berarti kalian semua udah tahu kan, udah paham bagaimana menyelesaikan suatu masalah perbandingan. Nah, di applause untuk semuanya ya. Nah, karena kalian sudah tahu nih, sudah paham apa itu perbandingan, bagaimana menyatakannya, notasinya bagaimana, dan menyelesaikannya bagaimana. Nah, berarti kita untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya, sudah mencapai apa yang ingin kita capai gitu. Nah, sebelum kita tutup nih pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ibu bimbing deh. Apa itu rasio? Tadi apa itu rasio? Perbandingan 2 objek. Ya, bagus Fiti. Apa lagi? Apa lagi yang kita pelajari? Menyamakan. Cara menyatakan rasionya bagaimana tadi? Harus dibagi dulu jadi yang paling kecil. Iya.
Apalagi? Notasi. Nah, notasinya apa aja? Tiga, dari tengah, bersama kata dari. Nah, bagus. Nah, berarti udah paham kan? Nah, sampai disinilah pembelajaran kita hari ini. Miss harap kalian semua paham dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari, tentang perbandingan ya. Sebelum Miss tutup, jangan lupa ya untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Jangan lupa dibaca ya. Nah, dengan selama pembelajaran tadi, bagaimana perasaannya? Senang? Mana? Kok diam aja? Happy. Nah, kalau kalian happy, Miss happy juga. Nah, sekian ya pembelajaran kita hari ini. Miss tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan komentar saya mengenai tampilan dari guru kita, yaitu Suci Aulia. Nah, yaitu mengenai questioning skill, basic and advanced questioning skills atau keterampilan bertanya dasar dan lanjut. Nah, untuk aspek yang pertama yaitu express question clearly and concisely, yaitu mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Menurut saya di sini gurunya baik dalam menyampaikan pertanyaan secara jelas. Berikut beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Yang pertama yaitu guru bertanya mengenai pelajaran apa yang dipelajari sebelumnya di semester yang lalu. Kemudian guru bertanya mengenai apa itu rasio. Kemudian guru bertanya lagi mengenai siapa yang bisa memberikan contoh dari perbandingan atau rasio itu. Dan dari contoh yang dijelaskan guru tadi, guru bertanya contoh ini bisa disederhanakan atau tidak bentuknya gitu. Terus yang aspek yang kedua yaitu focusing students attention atau memusatkan perhatian siswa. Di sini saya merasa bahwa gurunya baik dalam memusatkan perhatian siswa, yaitu yang pertama tadi guru memberikan contoh kontekstual, yaitu yang berkaitan dengan pensil tadi, yang dimana ada dua siswa beli pensil di dua toko yang berbeda. Kemudian mengajak siswa itu membandingkan apakah mana harganya lebih murah gitu dari pembelian pensil tadi. Kemudian yang kedua yaitu guru juga memberikan contoh lain, yaitu mengenai membeli ikan di pasar, mana yang lebih murah gitu. Nah, hal tersebut hanya dilakukan secara verbal, tidak ditampilkan di PPT. Menurut saya itu sudah lumayan baik. Kemudian aspek yang ketiga yaitu moving the turn atau memindahkan giliran. Di sini guru cukup baik dalam memberikan pertanyaan pada aspek ini, namun siswa kurang berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan. Kayak kalau pas ditanya tadi siapa yang bisa memberikan contoh mengenai perbandingan, cuma satu orang yang menjawab kayak perbandingan tinggi antara Piti sama Akmal. Kemudian nggak ada lagi yang menjawab pertanyaan tersebut. Yang menjawab guru yaitu mengenai jarak rumah ke sekolah tadi. Kemudian untuk yang keempat yaitu spreading the question to all students atau menyebarkan pertanyaan kepada seluruh siswa. Di sini saya rasa guru sudah cukup baik dalam melakukan penyebaran pertanyaan kepada seluruh siswa, yaitu mengenai apa itu contoh rasio, kemudian bagaimana cara membuat rasio. Tapi mungkin dalam pertanyaan ini pertanyaannya agak sedikit membingungkan. Sebaiknya guru memberikan pertanyaan yang lebih jelas tentang hal ini. Tapi dalam hal ini guru tidak bertanya satu-satu ke siswanya, cuman kayak bertanya gitu aja, nggak menunjuk siswanya itu untuk menjawab pertanyaan. Kemudian untuk aspek yang kelima yaitu giving time to think atau memberikan waktu berpikir. Di sini saya merasa guru sudah baik dalam memberikan waktu siswa untuk berpikir. Dilihat tadi pada contoh siswa diberikan waktu untuk menyelesaikan soal. Kemudian itu aja. Terus yang keenam, mengajukan pertanyaan secara berjenjang atau asking question in stage. Nah, di sini saya merasa guru sudah cukup baik dalam mengajukan pertanyaan secara berjenjang.
Nah, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu dari hal basic sampai yang agak sedikit advance gitu. Contohnya kayak apa itu rasio, apa itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga guru tadi bertanya 1 jam itu berapa detik gitu. Terus bagaimana cara membuat rasio, tapi untuk pertanyaan ini mungkin agak sedikit membingungkan bagi siswa. Kemudian guru juga bertanya siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan di whiteboard itu. Terus tadi saya lihat guru juga menunjuk siswa yang terlambat untuk membaca soal di depan. Menurut saya itu bagus karena bikin siswa itu fokus sama pelajaran gitu yang terlambat tadi. I think that's all for me. Sorry for my mistake. Thank you. Baik, di sini saya akan memberikan penilaian saya terhadap penampilan dari siswa. Yang pertama yaitu giving verbal reinforcement. Tadi dapat terlihat guru memberi penguatan verbal ketika ada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan seperti kata bagus, good, namun kata-kata yang digunakan kurang bervariasi. Dan tadi terlihat beberapa kali guru kurang memberikan reinforcement kepada siswa yang tampil di depan ataupun berhasil menjawab pertanyaan. Seperti tadi ketika Ara, Daniel, dan juga Sarah berhasil menjawab pertanyaan, guru kurang memberikan reinforcement kepada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan. Yang kedua yaitu giving non-verbal reinforcement. Tadi terlihat guru memberikan penguatan non-verbal seperti yaitu guru mendekati siswa. Selain itu guru juga memperlihatkan mimik wajah yang gembira dalam mengajar. Selain itu guru juga memberikan aplaus kepada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan, dan juga memberikan aplaus sebagai apresiasi untuk semua siswanya. Yang ketiga yaitu giving reinforcement in the form of objects or symbols. Tadi tidak terlihat guru memberikan penguatan berupa benda ataupun simbol. Yang keempat, giving reinforcement to a group atau individual student. Tadi dapat kita lihat guru meminta siswa untuk mendengarkan dan memperhatikan jawaban dari temannya yang berada di depan. Selain itu guru juga membenarkan jawaban siswa baik dengan menanyakan kembali kepada siswa apakah jawabannya benar. Lalu yang kelima, giving reinforcement immediately, warmly, or enthusiastically. Tadi dapat kita lihat dalam mengajar, guru memberikan penguatan dengan segera dan hangat. Dapat terlihat ketika ada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan, guru dengan segera memberikan penguatan dengan hangat dan antusias. Dan yang terakhir, giving reinforcement in a meaningful way, yaitu guru mengatakan bahwa materi yang dipelajari hari ini tanpa sadar sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan juga sering kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Namun tadi mungkin saat ada siswa yang keliru dalam menjawab pertanyaan, gurunya kurang memberikan pernyataan bahwa jawaban yang dikatakan itu kurang benar atau kurang tepat. Guru hanya mengatakan iya, lalu mengoreksi jawaban dari siswa secara cepat. Nama saya Latifah Maharani. Izin memberi sedikit komentar untuk penyaji guru dalam menyampaikan kegiatan mengajar tadi. Akan lebih baik guru menggunakan kata ganti seperti ananda sekalian daripada menggunakan kata kalian gitu. Jadi penggunaan kata kalian tuh kayak kurang gimana gitu kalau ke murid-murid. Akan lebih baik ananda sekalian, sayang cintaku. Ada lagi guys? Cukup?